Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, saya izin bertanya. Di slide ke-9 itu kan disebutkan bahwa penggunaan aspartam itu tidak boleh berlebih untuk pasien yang mengalami fenilketonuria. Nah, itu cara kerja di dalam tubuh, kenapa dia kok nggak bisa digunakan secara berlebihan? Apa yang akan terjadi di dalam tubuh? Kita cari ya. Mana ya? Slide ke-9, Bu. Slide 9. Ini slide berapa? Nggak kelihatan soalnya di saya. Yang bagian apa? Pemanis. Sweetening agent. Sweetening agent, pemanis. Di mana penggunaan aspartam tidak boleh berlebihan untuk pasien yang mengalami fenilketonuria, kadar kemanisan 200 kali aftertaste. Jadi ini sebenarnya itu berhubungan dengan fungsi kerja ginjal, gitu. Karena baik aspartam maupun sakarin itu kan dia sintetik, ya, suatu pemanis sintetik, maka dia itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak dapat diserap tubuh, tetapi kan dia tetap akan di netralisir oleh ginjal, gitu. Jadi makanya kenapa pemanis sintetik itu sebenarnya kayak buah simalakama, gitu ya. Jadi pada orang-orang diabetes itu kan pemanis-pemanis untuk orang diabetes itu kan dia menggunakan pemanis-pemanis sintetik, ya. Jadi supaya gulanya itu tidak diserap oleh tubuh, gitu. Tetapi kan dia tetap melibatkan kerja ginjal. Nah, padahal orang diabetes itu biasanya kondisi ginjalnya itu juga sudah menurun karena secara farmakologis molekular itu kan diabetes itu ada hubungannya dengan fungsi ginjal, gitu kan? Ya, jadi penyebabnya itu kan ada berhubungan dengan ginjal, gitu. Dan pada orang-orang yang diabetes, gitu kan, biasanya menggunakan gula-gula sintetik, dia memang tidak akan diserap tubuh, tapi kan dia akan memperberat kerja ginjal juga, gitu. Nah, apalagi kalau dia menggunakan pemanis sintetiknya itu golongan aspartam, gitu. Jadi golongan aspartam ini sudah ada penelitiannya, memang dia itu meningkatkan keparahan pada penderita ginjal, gitu. Jadi pada orang yang kondisi ginjalnya sudah menurun, itu aspartam itu meningkatkan keparahan. Nah, fenilketonuria ini kan salah satu indikator bahwa orang tersebut mengalami gangguan ginjal, ya kan? Di mana di urinnya itu terdapat keton, gitu ya. Jadi aspartam ini makanya sebenarnya di negara-negara Eropa dan di Amerika itu sudah tidak boleh digunakan, gitu, karena dia terbukti dapat meningkatkan keparahan pada penyakit ginjal, gitu, kondisi ginjal yang sudah menurun, gitu, seperti itu. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi sebenarnya simple, ya, dari larutan itu, ya. Mungkin yang harus saya jelaskan itu adalah ini. Mana ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti saya kirimkan juga video yang dari perkuliahan sebelumnya, ditambah yang perkuliahan ini, gitu. Jadi misalnya nanti ada hal-hal yang ternyata tidak saya sampaikan pada perkuliahan di siang ini, tapi ada di perkuliahan sebelumnya, kan kalian tetap bisa dapat gitu materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang bertanyakan lagi? Belum. Ayo. Belum. Berarti udah ngerti semua? Berarti kita akhiri kuliahnya? Belum. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Oke, jadi larutan ini dibawakan oleh saya ya. Jadi Bu Elia itu akan membahas yang bagian semi-solid. Oke. Nah, ini bisa dibaca sendiri definisinya. Jadi larutan itu adalah suatu campuran homogen satu fasa. Ingat, satu fasa gitu ya. Karena kalau dua fasa itu jadinya adalah sistem koloid. Gitu
ya. Jadi larutan itu adalah campuran homogen. Ada dua kata kunci di sini, homogen kemudian satu fasa yang terdiri dari dua komponen atau lebih gitu ya. Jadi bisa beberapa komponen campuran. Gitu. Nah, larutan ini ada macam-macam. Keuntungannya itu salah satunya adalah meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pasien gitu, terutama pada bayi, kemudian orang-orang dengan gangguan psikiatrik, karena biasanya kalau orang gangguan psikiatrik itu dia agak sulit menggunakan obat-obatan tablet gitu ya, karena apalagi kalau yang bentuknya obat gitu. Jadi karena dia mindsetnya itu kan dia tidak sakit gitu. Jadi kalau dia diberi obat itu dia nggak mau gitu karena dia merasa dia tidak sakit gitu. Tapi kalau dengan meminum sirup gitu kan, seolah sedang minum sirup biasa gitu ya, bukan obat, itu secara psikologisnya dia itu akan lebih dapat diterima. Tuh. Nah, kemudian bioavailabilitasnya juga akan lebih baik. Kenapa? Karena kan dia sudah berada dalam bentuk terlarutnya ya. Karena dia sudah berada dalam bentuk terlarut, maka dia akan lebih cepat diabsorpsi. Gitu ya. Jadi karena untuk dapat diabsorpsi itu kan suatu obat itu harus berada dalam bentuk terlarutnya. Nah, karena dia sudah larut, maka ketersediaan hayatinya itu akan lebih baik gitu. Karena kalau untuk obat yang belum larut nih, tablet misalnya, itu kan ada proses dulu dia melarut dari tablet menjadi larutannya, atau yang kita kenal dengan istilah disolusi. Nah, itu kan bisa aja tidak semua zat aktif itu akan larut. Akibatnya ketersediaan hayatinya atau bioavailabilitasnya jadinya tidak 100%. Gitu kan. Nah, sedangkan larutan karena dia semuanya sudah terlarut, ya bioavailabilitasnya jadinya lebih baik gitu karena semuanya sudah dalam bentuk terlarut gitu. Bisa mencapai 100% gitu. Ya. Nah, ini berkaitan juga dengan keuntungan yang ketiga. Jadi efek terapinya juga akan lebih cepat. Kenapa? Karena kan dia sudah berada dalam bentuk terlarut, tidak perlu ada proses disolusinya dulu gitu. Jadi dia akan lebih cepat untuk diabsorpsi, maka efeknya pun akan lebih cepat. Nah, selain itu sistemnya ini kan juga homogen, tercampur merata gitu. Nah, sistem yang tercampur merata ini dia memberikan keuntungan juga terkait stabilitasnya. Kemudian resiko iritasinya juga minimal, maksudnya seperti apa? Jadi kalau tablet itu kan kadang ada tablet yang ukurannya besar gitu, kadang kesulitan menelan, bisa terjadi iritasi gitu kan karena saking besarnya tabletnya. Nah, kalau ini kan cairan gitu dan sangat nyaman untuk digunakan. Gitu. Oke. Tapi di balik keuntungan itu ada juga kerugiannya. Kerugiannya adalah diantaranya pada proses handling dari transport dan juga penyimpanan atau storage gitu. Kenapa? Karena bayangkan seperti ini. Misalnya kita punya lahan 1 kali 1 meter ya, atau 1 meter persegi gitu ya kotak. Nah, kalau untuk nyimpan tablet itu mungkin bisa ribuan tablet, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau menyimpan sirup, gitu ya, sediaan sirup itu mungkin cuma bisa beberapa, gitu, cuma bisa berapa puluh, gitu, atau berapa ratus, gitu, seratusan, gitu ya. Kenapa? Karena kan dia ngabisin tempat, gitu, sediaan liquid ini menghabiskan tempat, gitu, harus di botol, yang harus di botol, kemudian di kardus, kemudian kan dia harus dijarak karena kalau dia saling bersenggolan nanti takutnya terjadi benturan, pecah dan sebagainya gitu ya. Jadi handlingnya itu lebih sulit dibandingkan sediaan yang padat gitu. Kemudian ini juga terkait dengan stabilitasnya. Jadi suatu bahan yang berada di dalam cairan itu dia memang lebih rentan stabilitasnya, baik stabilitas terhadap mikroba maupun stabilitas kimia, misalnya terjadinya hidrolisis, kemudian dekomposisi lainnya gitu ya, hidrolisis dipengaruhi oleh pH gitu ya dan sebagainya gitu. Kemudian akurasi dosisnya ini juga agak sulit untuk presisi. Kenapa? Karena kan kita menakar sendiri. Itu beda dengan tablet. Tablet kan ukurannya ya udah segitu dari pabriknya gitu. 500 mg ya 500 mg gitu. Jadi setiap orang itu takarannya itu sama. Nah, sedangkan kalau sediaan cair larutan gitu kan kita menakar sendiri. Jadi dosis per orang itu mungkin saja berbeda tergantung berapa dia nyendoknya gitu ya, menakarnya. Kemudian untuk rasa, untuk beberapa bahan obat yang
rasanya sangat pahit itu mungkin menjadi kesulitan gitu karena dia rasanya itu akan sulit ditutupi meskipun menggunakan pemanis gitu. Nah, ini salah satu kerugiannya gitu. Jadi kalau obat-obat yang sangat pahit itu mungkin masih tetap kerasa rasa pahitnya gitu. Ya, kemudian tadi ada hubungannya juga dengan handling sehingga ongkos produksinya pun menjadi lebih tinggi dibandingkan sediaan padat. Gitu. Nah, tadi ada di soal ya. Jadi menurut Farmakope itu cara pemberian larutan ini dibagi berdasarkan rute pemberiannya, gitu ya, rute pemberiannya itu ada 5, ya, ada 5, gitu. Ada larutan oral. Jadi larutan itu tidak hanya larutan oral ya, tapi ada juga larutan topikal, otik, optalmik dan juga parenteral. Nah, sekarang sekarang apa bedanya larutan sama sirup? Apa bedanya larutan sama sirup? Apa sama? Apa larutan dan sirup adalah hal yang sama? Bu mau izin jawab, Bu. Siapa? Mas siapa? Beda, Bu. Mas Siapa? Abu. Hah? Sabu. Ya, Mas Abu. Ya. Kalau kelarutan itu merupakan suatu kekuatan obat atau kekuatan Larutan bukan kelarutan. bahan untuk kelarutan cara halo Bu. Ya, gimana? Untuk mencapai larut tersebut. Kalau itu apa namanya itu? Apa sirup? itu? Kalau sirup? Sirup itu kan merupakan sediaan, Bu. Jadi larutan ya, bukan sediaan. Sirupnya itu merupakan sediaan yang larut. Sediaan yang larut. Kalau sirupnya bukan sediaan yang larutnya. Oke, Iya. sip. Kita tampung ya. Oke, 10 menit lagi kita bakalan mati. Ya, jadi nanti siap-siap untuk login lagi. Baik, Bu. Ya, nah, jadi kita tampung dulu. Sudah mendekati, gitu ya. Saya luruskan sedikit tapi. Jadi di sini itu kita sedang membahas sediaan larutan. Ya, jadi materi kita itu dibagi menurut sediaan. Jadi di sini larutan yang saya maksud adalah sediaan, bentuk sediaan. Nah, apa bedanya bentuk sediaan larutan sama sediaan sirup? Tadi kan kita baru saja membahas bahwa larutan itu ternyata tidak semuanya sirup. Ya kan? Apakah larutan otik itu sirup? Apakah larutan optalmik itu sirup? Ya, jadi larutan itu adalah suatu bentuk sediaan di mana bahan-bahannya itu dia tercampur secara homogen tadi, secara homogen dalam satu fase. Itu adalah larutan. Gitu ya. Larutan itu bisa merupakan larutan sejati, bisa merupakan larutan modifikasi. Larutan sejati itu apa? Larutan sejati itu adalah yang pembawanya itu hanya satu pelarut. Jadi pembawanya misalnya hanya air saja. Itu apakah bisa selain air? Bisa. Ya, karena ada larutan yang pembawanya adalah minyak. Gitu ya. Ada larutan yang pembawanya adalah minyak. Nah, sedangkan larutan modifikasi adalah larutan yang pembawanya itu tidak hanya air, tetapi air dan teman-temannya, atau kita sebut sebagai kosolven, gitu ya, kosolvennya. Jadi pembawanya adalah air beserta kosolven, sehingga larutan modifikasi kita sebut sebagai larutan kosolvensi. Tuh. Nah, sekarang kembali lagi ke sirup, ya. Nah, kalau sirup itu apa? Sirup adalah, nanti lihat sendiri ya di Farmakope, benar atau tidak. Sirup adalah larutan yang mengandung gula. Gitu. Jadi definisi sirup itu adalah larutan yang mengandung gula. Jadi mau dia bentuknya bukan larutan. Sorry. Sirup itu adalah sediaan yang mengandung gula.
gitu ya. Jadi mau dia bentuknya larutan, mau dia bentuknya emulsi, mau dia bentuknya suspensi, kalau dia mengandung gula maka disebut sirup. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak semua sirup itu adalah larutan, begitupun larutan. Tidak semua larutan itu adalah sirup. Karena larutan optalmik, larutan optik itu kan bukan sirup, pasti, gitu kan? Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa ada sediaan yang pelarutnya itu bukan air, tetapi minyak. Kira-kira larutan yang mana? Yang pembawanya itu adalah minyak. Di antara yang tadi sudah kita sebutkan. Emulsi. Emulsi, Bukan. Bu. Larutan. Emulsi. Bukan. Ini loh yang di slide saya. Topikal. Yang mana? Ini kan ada oral, topikal, otik, optalmik, parenteral. Yang mana yang pembawanya adalah minyak? Topikal. Hah? Topikal. Apa contohnya larutan topikal? Topikal. Topikal itu apa? Contohnya larutan topikal apa? Karena kulit GPU. Contohnya, ya contohnya apa? Ada yang GPU. bisa kasih contoh? Hah? GPU. GPU. Bisa. Minyak angin itu bisa. Ganda burung. Oke, larutan topikal bisa. Selain larutan topikal, ada satu lagi nih. Otik. Otik itu apa? Larutan otik itu apa? Tetes mata. Optik. Optik apa optalmik? Yang tetes mata. Optalmik. Kalau otik apa? Tetes apa? Mengandung gliserin. Paling Tetes telinga. Kira-kira kalau tetes telinga pembawanya air apa? minyak. Minyak. Kenapa bukan air? Nanti keluar semua itunya, Bu. Hah? Bikin Kenapa? ancer itunya. Apanya yang bikin hancur apanya? Iya, bindeng. Kalian pernah kemasukan air? Telinganya pernah kemasukan air? Iya. Gimana rasanya? Nah, Nggak nyaman kan? Nah, Bu. Iya, nggak nyaman kan? Dan dia tidak dapat bersatu gitu kan? Karena bagian dalam telinga kita itu adalah minyak gitu. Jadi dia kan nggak bisa bersatu gitu ya. Jadi makanya tetes telinga itu tidak mungkin pembawanya air gitu. Dia pasti pembawanya adalah minyak atau turunannya gitu. Jadi kayak gliserin itu yang bisa mengemulsif apa? Yang bisa sebagai pelumas gitu ya. Jadi itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kok tidak pindah ya? Ya, oke. Ya, pindah. Nah, ini komposisi larutan. Ini kurang lebih adalah ini. Ya, mungkin tidak harus semuanya dipakai, tergantung dari karakteristik fisikokimia dari zat aktifnya. Tuh, ya ini kemarin sudah pernah kita lakukan kan di preformulasi, sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang ke pembawa. Tadi sudah kita sampaikan kan ya, pembawa itu memang sebagian besar adalah air gitu. Nah, bagaimanakah spesifikasi air untuk sediaan larutan? Di sini kita berbicara larutannya adalah larutan non steril ya, karena steril nanti akan kita bahas di kuliah yang lain gitu ya. Jadi di sini kita membicarakan untuk sediaan non steril ya, sediaan cair non steril itu pembawanya sebagian besar adalah air dengan spesifikasinya adalah purified water. Gitu. Nah, air purified water itu dapat dihasilkan melalui proses destilasi atau ion exchange atau reverse osmosis. Gitu. Nah, selain air, tadi kan kita mengatakan ada larutan yang konsolvensi. Gitu. Tadi saya sudah sempat menyebutkan ada beberapa konsolven. Nah, ini adalah contohnya gitu yang bisa digunakan sebagai konsolven. Di antaranya adalah gliserin, alkohol, dan propilen glikol. Selain itu juga kita bisa menggunakan polyethylene glikol bisa, kemudian PEG 400 itu juga bisa sebagai konsolven. Gitu. Nah, kalau kita nanti membuat sebagai konsolven itu
Ada yang pernah dengar gini? Ada yang pernah dengar eliksir? Pernah. Ya, eliksir. Eliksir itu apa? Campuran antara Alkohol sama air. alkohol sama air. Nah, itu adalah salah satu contoh kosolvensi gitu. Tetapi di sini yang digunakan pelarutnya hanya satu, yaitu etanol gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Membuat eliksir atau kosolvensi tujuannya adalah untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif yang sifatnya tidak larut air. Biasanya kan diaplikasikan paling banyak nih di pasaran itu kan paracetamol ya. Paracetamol itu kan sifatnya sukar larut di air, kemudian dibuat bentuk eliksir. Nah, tapi sekarang ini kan orang-orang mulai aware dengan label halal gitu ya, dengan persyaratan kehalalan gitu ya. Jadi penggunaan etanol itu mulai dikurangi. Nah, sekarang kan di pasaran sudah mulai banyak ya klaim-klaim paracetamol, larutan paracetamol tidak mengandung alkohol. Nah, kok bisa gitu? Padahal kan paracetamol ini tidak larut di air gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan kosolven lain di luar alkohol gitu. Jadi menggunakan campuran antara gliserin, propilen glikol, polyethylene glikol, dan PEG mungkin yang dapat membantu meningkatkan kelarutan dari si paracetamol ini. Gitu. Kenapa dia bisa meningkatkan kelarutan? Karena di situ nanti terjadi proses partisi. Gitu. Jadi misalnya kelarutannya dia di air itu kan hanya misalnya satu bagian, kelarutan dia di air satu bagian. Gitu. Nah, yang bagian-bagian sisanya itu, jadi misalnya kita ingin melarutkan 9 bagian paracetamol, gitu. Sedangkan kelarutan di air itu hanya satu bagian. Berarti kan masih ada 8 bagian yang tidak larut. Nah, 8 bagian yang tidak larut itu terbagi-bagi ke pelarut lainnya. Gitu. Sehingga yang tadinya tidak larut bisa menjadi larut. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Gampangnya. Ya. Oke. Nah, sekarang sweetening agent. Tadi sweetening agent yang paling banyak digunakan itu adalah golongan pemanis alam, sukrosa, laktosa, gitu ya, manosa, dan sebagainya. Kemudian ada juga pemanis golongan turunan alkohol, yaitu sorbitol, manitol, pokoknya belakangnya ol, xylitol, gliserol. Nah, ini tapi